Ya, Pak Jeffrey dulu. Saya Thank you. mau tanya Pak Iskandar. Ini saya menarik tadi masalah biodegradable packaging ya, material. Sekarang kan selagi Pak Lagi Iskandar hot. sudah sebut tadi, kebetulan saya berhubungan dengan industri teh kemasan, itu sangat jadi isu yang besar sekarang bahwa filter paper itu, yang terutama untuk yang heat sealable, tidak aman bagi lingkungan, tidak aman bagi tubuh dan lingkungan. Makanya muncul sekarang namanya biodegradable paper. Tapi cost-nya sangat-sangat mahal dan itu jadi masalah untuk di lokal terutama lagi masalah. Nah, saya ini aja untuk yang ke depannya, apakah yang biodegradable ini akan membaik harganya dan menjadi tren ke depannya, atau seperti yang sekarang ini pakai yang PET layer untuk yang melapisin yang papernya, gitu, Pak Hengki. Ya. Ya. Terima kasih. Saya kira jelas, saya tahu benar itu hal berita itu tadi. Jadi sebetulnya membahayakan itu karena plastik. Tapi sebetulnya mikroplastik belum ada sampai hari ini studi yang mengatakan itu berbahaya bagi kesehatan kita. Terus terang, belum ada. Tapi betul itu adalah berita dari BBC yang di Inggris. Berapa persen? Kalau nggak salah 90% daripada kantong plastik celup itu mengandung mikroplastik, ya, mengandung mikroplastik. Terutama adalah walaupun dia kertas, tetapi tadi betul lemnya itu tentunya tadi kan saya sudah cerita juga, lemnya adalah plastik sebetulnya, ya, plastik. Jadi itu yang menyebabkan mikroplastik. Walaupun kadarnya rendah sebetulnya, tapi ada mikroplastik, betul. Nah, pertanyaan Pak Jeffrey Davis ya. Pak Jeffrey Davis ini orang awak juga nih. Orang awak. Dari mana Pak Jeffrey? Dari perusahaan tech? Perusahaan apa? Oh enggak, saya punya perusahaan sendiri yang agensi paper. Yang berkaitan dengan itu. Oke. Enggak, jadi berkaitan dengan biodegradable, sebetulnya demikian. Satu yang harus saya luruskan adalah biodegradable itu bisa dari bahan plant based, dari bahan tanaman plant based, tapi bisa juga dari fossil based. BASF mengeluarkan biodegradable plastik juga, biodegradable. Ya, kalau biodegradable mengacu kepada satu ASTM, saya lupa ASTM berapa ya, 6.400. Ya. 6.400. Ya. Nah, tapi itu juga compostable. 6.400 EN 13432 dan 6.400 adalah ke arah compostable. Nah, hari ini betul tadi Pak Jeffrey sudah mengatakan mahal, itu salah satu. Kemudian dia punya fungsionalitinya, fungsinya itu juga tidak bisa memenuhi sebagai bahan kemasan secara keseluruhan. Ya, misalnya sifat barriernya kurang dan sebagainya. Kalau buat tadi teh kantong teh boleh juga, boleh aja karena memang itu adalah filter sebetulnya. Nah, pertanyaannya adalah berkaitan dengan bagaimana perkembangan berikutnya. Saya pribadi dan bukan hanya saya pribadi, tapi juga di negara maju pun yang saya ikutin belum menyetujui, walaupun di negara maju seperti saya lama di Jerman, Pak. 13 tahun saya di Jerman, saya sekolah di sana dan saya pernah hidup di sana. Negara yang paling maju waste management-nya adalah Jerman menurut saya di dunia. Dan makanya recycling rate-nya paling tinggi juga di sana. Ya, daur ulangnya paling tinggi di sana. Nah, tapi mereka pun tidak setuju hari ini karena teknologi biodegradable atau compostable pun hari ini belum sangat perfect katakanlah, belum sempurna, ya. Nah, kalau di Indonesia selain tadi mahalnya, kembali lagi dari segi waste management kita. Yes. Kalau kita hari ini, sekarang ini kalau dari jenis plastik yang terbesar, recycling rate yang terbesar adalah botol PET. Adalah botol PET. Karena ini yang paling gampang
Dan tadi yang juga saya bilang pemulung sangat mencarinya. Karena ini yang paling mahal, katakanlah, ya. Nah, sekarang yang namanya salah satu material biodegradable yang mirip seperti ini adalah polylactic acid namanya. Itu dari sari pati jagung, dari cornstarch, ya. Dia bisa dibuat menjadi transparan seperti ini juga. Nah, kalau sekarang saya bilang recycling rate PET ini paling tinggi, ya, karena dikumpulkan. Nah, seorang pemulung kalau sampai botol ini dibuat dari PLA, dia nggak tahu bedanya antara PLA dan PET. Dan ketika dicampur ke PET, didaur ulangnya, rusaklah semua nih daur ulang, nggak bisa dipakai lagi. Gitu loh. Jadi dari sisi waste management kita karena belum ada collection yang baik, segregation yang baik, ya, separating yang baik, kita belum lakukan hal itu, maka tidak ada gunanya compostable itu. Udah mahal, kemudian kita nggak bisa daur ulang lagi. Kalau kita masih percaya hari ini jalan keluar yang paling baik adalah daur ulang. Saya masih percaya hari ini yang paling baik adalah daur ulang dan kita memakai kembali. Adalah circular economy. Itu dasarnya. Oke, good. Satu lagi Pak Is ya. Tapi berhubungan lain nih dengan yang tadi tentang material yang atmosfer apa tadi? Modified ya. MAP. Nah, ini itu untuk mempertahankan rasa makanan dan semacam seperti itu. Makanan segar. Ya, makanan segar ya. Nah, untuk makanan kemasan yang terutama yang dikerjakan secara otomatisasi, kebetulan saya ada bisnis unit untuk yang di coffee packaging. Ya. Nah, biasanya untuk coffee powder gitu ya, kita pakai nitrogen. Nitrogen kan mahal, nitrogen flashing kan mahal. Apakah untuk mengeluarkan oksigen? Karena kan kalau oksigen terperangkap di ini kan bisa ada oksidasi dan merubah rasa dan aroma. Nah, apa dengan yang material yang tadi itu atmosphere modification itu apa bisa mengganti nitrogen ini? Karena bisa. Sebetulnya nitrogen sangat efeknya sangat besar terhadap cost. Ya, betul. Nitrogen yang paling murah memang ceritanya. Jadi untuk menghindari. Tapi sebetulnya kadang-kadang orang pakai CO2 juga, ya. CO2 juga bisa, ya. Tapi itu lebih mahal. Nitrogen lebih murah, betul, ya. Sekarang untuk isi ban aja kan pakai nitrogen, ya kan? Nah, tapi kan sebetulnya kopi yang saya percaya bukan hanya masalah tadi itu oksidasi dan sebagainya. Tapi dia juga tidak boleh terhadap uap air, ya toh. Kalau dia menjadi caking, dia akan bergumpal, ya, dia akan caking. Kemudian jangan lupa bahwa walaupun dia udah dikeringkan, tapi fermentasi masih jalan kan, yang namanya coffee powder itu. Makanya kan sekarang, nah ini saya kebetulan saya beli nih Java Coffee. Saya nggak tahu dari Bapak atau tidak, ya. ini aja udah pakai yang namanya ventil. Jadi ini juga packaging. Nah ini secara tidak langsung kan juga memberikan, jadi tidak ada gunanya juga ditambahin nitrogen. Ya mungkin untuk supaya tidak terjadi oksidasi. Tapi sebenarnya fermentasi itu sendiri kan sebetulnya terjadi dan mengeluarkan gas kan juga kan jadinya. Nah, makanya dipakai ventil. Supaya packagingnya nggak meledak nih nanti nih, ya toh packagingnya nggak meledak. Itu mungkin bisa, tapi untuk yang materialnya itu dalam bentuk roll, flexible roll, itu kan nggak bisa kita, misalkan kan saya ngemas dalam bentuk drip bag namanya. Ya ini di aplikasinya di mesin pengisian. Jadi ini memang disuplainya dalam roll, kemudian di attach ini ventil ini ketika di mesin foam fill seal namanya. Foam fill seal. Ya, di mesin foam fill seal. Ya, saya tahu. Ya. Nah, menjawab sekaligus mengenai MAP, betul. Tapi itu juga pakai mesin tentunya. Jadi itu, ini saya nggak terlalu mengerti lah. Setiap produk tentunya modifikasi gasnya itu harus dipelajari, ya. Karena tadi makanan segar bukan hanya kopi, tapi juga misalnya daging. Daging pun juga bisa dibikin packaging MAP sebetulnya. Daging mentah maksud saya.
daging sapi mentah dan sebagainya. Bisa, ya, pakai MAP juga. Susu, pakai MAP juga, misalnya. Oh, oke. Ya, gitu loh. Oke, Ya. lanjut Malam. ya. Mungkin Bu. Malam Pak Dandar. Ini Silakan. Pak Hengki malam. Malam-malam. Hari ini saya nggak bawa bendera 2 kelinci ya Pak. Tapi Oh, gambarnya ini dua dari kelinci. Pak Romo. Gambarnya 2 kelinci. Soalnya video saya rusak. Jadi pas-pasan saya juga punya usaha kecil-kecilan nih Pak Hengki. Di bidangnya itu frozen food Pak. Ya. Nah, sedikit informasi aja Pak. Saya dulu tuh di digital printing Pak untuk kain tekstil. Untuk Tekstil Pak, tekstil. tekstil, oke ya. Okay. Saya belajar tentang yang saya setuju sama Bapak yang untuk just in time sama yang kaizen lah Pak kita istilahnya. Ya. Nah, di sini itu saya mau tanya Pak, justru saya masih awam banget tentang packaging. Apakah ada metode yang dengan digital printing atau inkjet printing bisa multicolor Pak, yang MOQ-nya bisa kita tekan? Ya, Karena itu bisa itu kita yang alpha. sekarang itu yang sekarang dibuat. Jadi ini sama ini tadi, label ini. Itu sekarang mesinnya saya menjual satu, tapi sekarang mesin itu ada 4 ya untuk flexible packaging. Nah, Yep. ini juga adalah flexible packaging. Sorry, mana nih? Waduh, nggak ada. Sini. Itu adalah, jadi jangan inkjet. Karena inkjet memang bisa dilakukan untuk mencetak di atas lembaran plastik. Tapi masalahnya, kalau jalan untuk flexible packaging sedemikian, adalah inkjet itu harus dengan teknologi tertentu, karena dia ketika berhenti, kalau tidak dipanaskan, maka dia akan clogging. Betul Pak. Di headnya. Di print head-nya, betul. Di printing headnya. Iya. Nah, itu harus ada maintenance Pak. setiap bulan kalau Anda sampai cloggingnya parah, Anda harus ganti. Ganti Mahal banget biayanya. Ya. Betul. Jadi inkjet hari ini tidak akan dipakai untuk packaging kalau menurut saya. Ya. Kecuali untuk kertas mungkin masih oke. Ya. Tapi untuk flexible packaging tidak. Nah, hari ini yang tadi saya cerita yang saya pakai adalah dari HP Indigo. Ya, HP Indigo hari ini sudah menjual 500 mesin seluruh dunia. Boleh dilihatin lagi Pak, kayaknya banyak yang minat tuh. Indigo kan untuk digital printing kertas Pak. No. Itu kalau subur. Itu untuk commercial printing. Ini untuk flexible packaging. HP Indigo 20.000 tipenya. Ya, lebarnya 740. Nah, dia dengan sistem yang menurut saya adalah terobosan paling bagus hari ini untuk ke flexible packaging. Dia dengan konsep offset. Offset tapi tidak pakai plate yang physical. Plate physicalnya itu kan berarti dari metal, ya. Dia tidak, tapi memakai plate virtual. Jadi seperti kita ini sekarang, virtual meeting. Dia pakai plate virtual, tapi dengan sistem offset. Offset hari ini kalau yang kuno CMYK, cyan, magenta, yellow, black. Hari ini dengan teknologi CMYK OVG, namanya extended color gamut, ya, 7 color. OVG itu adalah orange, violet, green, ya. Jadi CMYK plus OVG bisa memenuhi 97% dari jumlah Pantone color. Pantone color itu ada ribuan, ya. Yang namanya hijau ya ada hampir 100 kali kalau nggak salah. Hijau, ya. Nah, jadi bisa memenuhi 97% dari, tidak usah ganti tinta lagi, tapi pakai CMYK OVG itu, ya. Nah, dia pakai virtual plate, ya, jadi ganti terus setiap warna, ya, plate-nya itu. Kemudian dia pakai blanket, tentunya juga sama seperti offset, ya. Dan blanket ini yang mentransfer ke material. Nah, material apapun juga, sampai aluminium foil saya bisa cetak dengan itu, dengan teknologi sebelum mencetak ada primering. Jadi kalau ngerti sedikit mengenai printing, setiap material itu ada supaya dia nempel, ada primeringnya namanya.
Ya, Transfer. itu sudah dalam mesinnya. Berarti itu, Pak Hengki, saya izin explore di sini. Berarti itu MOQ pesan rendah dong, Pak Hengki ya? Dia bisa terima order ini 100 biji aja. 100 biji aja? Anda Yang punya buka, siapa, Pak? Anda buka ya. Oke, karena saya menjual, saya juga sekaligus menjadi sponsornya adalah flexipack.com. FL Oke. Flexipack, tapi I-nya itu bukan I tapi Y. Di-share Pak Nandar. Di-share Pak Nandar. Siap. Anda Ada ada yang ikut LinkedIn di sini? Ada, Pak. LinkedIn buka aja Flexipack. Setiap hari dia muncul dengan setiap produk-produk UKM yang dia cetak. Dia muncul. Flexipack ya, Pak. Pakai Y tapi. Flexi Y. Bukan I tapi pakai Y. Flexipack. Packnya pakai PACK gitu ya, Pak? Ya, PACK. Ada berapa lagi, Pak Hengki, selain itu? Ya sebetulnya ya ini yang saya tidak terlalu happy. Dia perusahaan luar sebetulnya, dari luar, tapi dia menggandeng di Indonesia. Tapi hari ini dia belum bisa jalan, saya lihat. Dia ada 2 mesin, dia belum bisa jalan. E-Pack itu perusahaan Amerika sebetulnya. Nah itu sebetulnya membuat terobosan juga di Amerika. Ya, Flexipack ini akan meniru E-Pack di Amerika. Tapi E-Pack juga masuk ke Indonesia. E-P-A-C-K. Ya, E-Pack ya. Jadi satu. Pakai garis mendatar nggak, Pak? Langsung E-Pack aja atau pakai langsung IBS? E-Pack aja, langsung E-Pack aja. Thank you banget buat infonya, Pak. Ini pertanyaan kedua saya, Pak. Maaf ya, Pak. saya di sini tuh kan punya usaha kecil untuk frozen food, Pak. Jadi lebih ke fresh meat. Memang di sini itu non halal, Pak. Tapi di sini tuh saya lagi kewalahan, Pak, untuk masalah insulation, yang dimana packaging berserta dengan insulation, Pak. Untuk buat kita ready. Jadi gini, Pak, kita kan sekarang lagi zaman PSBB atau apa, makanan dan minuman ini lagi ongoing, Pak, lagi bagus lah. Ya. Nah, saya pas-pasan itu pegangnya itu untuk fresh product, Pak, jadi daging fresh. Ya. Kita di sini itu metode penyimpanan kan freezer. Ya. Namun ketika penyampaian ataupun pengiriman ke luar kota, kita harus menggunakan yang 1 hari sampai, karena itu batas maksimal untuk vakum. Ya. Yang saya tahu, Pak, ya. Ini kan produk saya di vakum. Ya. Tapi ketika saya cek lagi nih, ternyata ada nggak sih, Pak, kalau untuk, maksudnya pertanyaan saya, ada nggak sih, Pak, packaging yang ada insulation-nya juga, dan dia itu bisa untuk divakum, Pak. Jadi untuk menahan suhu ataupun dinginnya si produk ini, 2 hari atau 3 hari bisa sampai, Pak. Maksudnya masih aman gitu, kondisinya masih optimal. Anda membuat saya tantangan baru ini. Kalau bahan yang dipakai, jadi tadi kalau makanan siap saji, ya, misalnya mie ya, mau digodok, ya, Anda tinggal tambahin air, dia menggodok sendiri tanpa ada punya oven, itu udah ada. Nah, saya sampaikan aja, ini yang menjualnya UKM di Solo, Wong Solo. Ya, orang yang di Solo mungkin udah dengar itu, Wong Solo. Ya. Dia pakai itu sebenarnya teknologi lama juga. Itu sebetulnya adalah, saya bukan orang kimia, saya lupa namanya nih, karbon apa gitulah, ya. Itu tinggal dicelup dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Ya, tinggal dicelupkan, itu dia akan panas sendiri, sampai mendidih loh. Tapi kalau menahan dingin ini, wow, hebat kali ini. Ya paling isolasi tadi ya. Anda membuat packaging yang dengan styrofoam tadi. Tapi jangan langsung bersentuhan mungkin ya. Ya supaya dia ya sebetulnya gini ya, pastilah ya sangat mudah, itu dari segi fisika aja ya. Ya, saya kan lebih cenderung ke fisika juga sebetulnya. Ya. Namanya sekarang, saya barusan sebetulnya saya kan berhubungan juga dengan World Packaging Organization. Dari Australia ada permintaan karena di situ ikan juga besar, jadi sama seperti Bu Susi kita di sini ya, di sana juga ikan kan diekspor. Nah dia membutuhkan packaging yang juga untuk tentunya ikan mentah kan di frozen kan. Nah itu juga dalam packaging box, dia maunya kertas. Nah, kembali lagi karena ramah lingkungan dalam tanda kutip.
Tapi kan kertas begitu toh kan nggak isolasi gitu loh, ya nggak mengisolasi dingin. Nah ini sekarang dia menuntut dari Indonesia dan saya belum berhasil ini. Ada perusahaan di Indonesia, saya belum boleh sebut namanya dong karena dia belum berhasil untuk membuat itu. Jadi sebetulnya ya terus terang hari ini saya belum bisa menjawab. Ya. Soalnya kalau saya sendiri, saya akalinnya gini Pak, di vakum packaging saya plastik bening, Ya. di daging saya tuh alasin dulu styrofoam Pak, styrofoam yang biasanya buat jual sayur atau itu, masukin ke dalam, di vakum. Habis itu saya beli lagi aluminium foil pack yang ukuran untuk 1,5 kilo, yang kopi Pak biasa. Habis itu saya hadepinnya itu bagian styrofoamnya di luar, jadi dua packaging di satu tempat. Makanya itu dia bisa install dari luar, asal dia tertutup. Tapi nggak ada satu packaging yang udah ready Pak untuk bisa jadi gini, install. kalau saya punya tip gini, Anda coba cari, Anda di mana sih? Saya di Jakarta Pak. Oh, Anda di Jakarta. Cari ke Institut Pertanian atau apa, ya, mempertanyakan bagaimana saya bisa memperpanjang masa segar dari apa daging mentah kan? Ini daging mentah ya? Daging mentah. Daging mentah ini gimana saya bisa memperpanjang? Kalau dia memberikan tip-tipnya itu, barulah Anda mendevelop packaging yang jenis apa. Jadi kalau menurut saya belum tentu pendinginan, karena tadi saya bilang, yang saya ketahui pendinginan hanya menyetop mikrobiologi, menyetop, ya, tidak mematikan. Sterilisasi yang tadi mematikan, ya. Nah sekarang tanyakah pada ahlinya, kalau dia sudah memberikan tip-tipnya apa yang untuk bisa memperpanjang itu, maka barulah mendevelop packagingnya. Kalau sekarang langsung bertanya, adakah yang bisa insulasi? Belum tentu itu memberikan jalan keluar. Itu aja. Izin menyela, Coach. Izin menyela. Silakan. Ini pertanyaan dari teman saya. Beliau mau nanya langsung agak gugup. Jadi katanya sebenarnya untuk jangan gugup. Thank you ya Pak Hengki. Untuk yang produk frozen ini baiknya kemasannya dari apa? Jenisnya, jenis apa yang kita pakai gitu, Coach? Sebetulnya tidak ada yang khusus. Tidak ada yang khusus. Misalnya kalau selama ini kan teman saya pakai plastiknya jenis PE. Ya. Apakah ada yang lebih baik dari itu untuk kemasan frozen? Cukup. Karena dia PE jadi cukup ya, Coach ya? Karena suhu itu sendiri aja yang menyetop. Jadi packagingnya hanya membantu supaya barang yang dikemas dalam frozen itu tidak berserakan, itu aja. Sebetulnya. Jadi untuk plastik PE sudah cukup untuk sejauh ini. Baik, terima kasih Coach. Dipahami. Bentar ada Bu. Kecuali di vakum ya, kecuali di vakum. Kalau tadi ini siapa Armando ini kan di vakum ya. Kalau vakum PE yang tidak akan tahan lama karena permeabilitasnya tinggi ya. Jadi baik dipahami Coach. Baik. Silakan Bu Eka, dan ini dari Sulawesi nih Pak Hengki biar merata dikit. Ya. Selamat malam Pak Hengki. Terima kasih banyak. Mohon maaf saya kameranya nggak di-on-kan. Saya produknya kopi. Terus saya masih kalau untuk roast bean udah clear ya. Kami pakai aluminium foil, untuk yang 500 gram kami pakai yang ukuran 120 mikron ke atas. Kemudian pakai valve. Apanya 20 mikron ke atas apanya itu? Spek tebelnya Pak. Udah bener ya? Siapa yang bilang itu? Salah ya Pak. Kemudian pakai valve karena kopi yang di roasting katanya mengeluarkan CO2 biar dia nggak mengubah cita rasa kopi. Nah untuk green bean ini masih galau Pak. Yang paling bagus kayak gimana ya? Masih galau antara pakai valve atau enggak, terus pakai vakum atau nggak usah gitu. Kemudian yang ketiga, kalau untuk yang bulk Pak, yang karung, yang ton, yang ukuran 50 kg untuk green bean, itu kemasannya pakai apa ya? Saya pernah baca tentang Storezo. Emang bedanya Storezo sama yang lain gimana gitu Pak? Oh ya, ini Storezo. Storezo, S-T-O-R-E-Z-O. Belum pernah dengar saya. Oke, terus ya.
Itu Pak untuk green bean coffee karena dia agak-agak mirip-mirip sama grain gitu ya Pak ya. Nah itu kemasan terbaiknya speknya kayak gimana gitu. Apalagi yang untuk misalnya untuk bentuk bulk karena kami berapa kali ada permintaan yang roast dan ground, tapi saya terpaksa nolak karena saya galau di kemasannya Pak. Mudah-mudahan Pak Hengki bisa menyelesaikan kegalauan saya. Terima kasih Pak. Ya, jadi gini, sama sebetulnya. Jadi sebetulnya fungsinya yang harus kita ketahui dulu. Jadi kalau saya bukan ahlinya, tapi kembali lagi saya mereka-reka ini, ya, yang namanya kopi bean ataupun kopi bubuk tadi, ya Pak Jeffrey ya, Ya. tadi ya. Pak Jeffrey. Ya, itu sebetulnya mungkin mirip aja. Jadi sebetulnya musuhnya adalah jangan terjadi oksidasi, oksigen, ya toh. Oksidasi akan merubah aroma dan sebagainya, ya betul? Ya. Yes. Ya. Iya betul Nah, Pak. kemudian tadi dia karena dia masih ada fermentasi, terjadi fermentasi, maka dia akan mengeluarkan gas CO2 ya. Ya, kan? CO2. Ya, makanya CO2. semua makanan segar itu sebetulnya masih hidup dalam tanda kutip. Ya, dia masih menyerap oksigen, dia mengeluarkan CO2, dan yang ketiga adalah mikrobiologi lagi. Itu adalah makanan segar, ya. Nah, mikrobiologi adalah musuhnya juga adalah atau demennya adalah juga oksigen, karena biasanya adalah mikroorganik, ya toh. Jadi musuhnya adalah oksigen. Jadi udah sejalan. Tapi yang tidak dia atau yang dia demenin adalah water activity akan menimbulkan atau menumbuhkan mikroorganisme. Jadi artinya harus dilindungi juga terhadap uap air. Jangan lupa kita negara tropis ini, ya, negara di Khatulistiwa ini, ya, uap airnya tinggi sekali ini kan, ya. Itu adalah musuh di dalam produk-produk segar kita sebetulnya, ya. Nah, itu yang kita harus lindungi. Nah, jadi kembali lagi tadi bukan bicara 120 mikronnya, tapi adalah material-material packaging apa yang bisa melindungi saya terhadap supaya uap air tidak masuk, oksigen tidak masuk, CO2-nya bisa keluar, apalagi saya bisa lindungi dari sinar matahari, karena sinar matahari menimbulkan fermentasi juga, mikrobiologi juga tumbuh, ya, sinar matahari. Jadi dia harus opak, ya. Makanya packaging ini yang saya punya ini kan juga semua hitam semua. Selain kopinya memang hitam, ya. Ini juga buat melindungi terhadap sinar matahari. Jadi semua hal-hal itu yang kemudian kita menggabungkan material apa supaya terjadi menghindarkan tadi saya bilang musuh-musuhnya itu, ya, dan untuk berapa lama. Karena itu ada testingnya untuk berapa lama. Jadi, ya. Sekitar 1 tahun. Nah, misalnya kalau tuntutannya expirednya 1 tahun, mungkin tadi materialnya harus berapa tebalnya, apa jenis materialnya yang bagaimana, ya toh, dan begitulah. Di situ sebetulnya. Jadi saya tidak bisa menjawab apa yang paling baik. Ya itu yang saya harus inikan, ya. Tidak ada standar gitu loh. Jadi kita berdasarkan semua tadi yang tuntutan itu tadi, gitu loh. Lalu apakah untuk yang ground itu memang mandatori Pak untuk dipakai apa yang seperti Pak Jeffrey bilang tadi pakai apa nitrogen flushing ya? Memang mandatori banget harus pakai nitrogen? Itu hanya membantu. Jadi itu hanya membantu. Nitrogen flushing itu untuk membuang oksigennya. Jadi kan dengan masukin oksigen kan oksigennya sendiri keluar gitu. Iya, oksigennya pergi. Atau misalnya contohnya nggak usah kemasan kopi, kemasan ciki, ya, ini supaya packagingnya ini menggelembung. Kalau ketekan, ya, namanya keripiknya itu nggak hancur semua gitu loh, ya, menggelembung ini kan diisi gas, ya, supaya kalau ketekan jadi bantal gitu loh. Nah, itu tapi gunanya untuk itu, bukan untuk tadi menghindari itu gitu loh. Itu aja. Ya. Oke. Dua pertanyaan berikutnya. Yang pertama, Nandar punya waktu ini. Makanya Pak Egi kasihan nih kalau
Pelajaran terakhir Pak Hengki ya dari Ya, oke. Ya. Bu Neni, Oke. silakan. Teman-teman, sorry kita potong dulu. Bu Neni silakan terakhir. Pak Hengki. Ya, siap-siap, Pak. Terima kasih Pak Is, luar biasa ini untuk Karin. Baru kali ini saya webinar betul-betul mengupas habis tentang packaging dengan kehadiran Pak Hengki bahwa dengan pengalamannya luar biasa. Terima kasih Bapak. Sebenarnya saya merasa produk saya ini produk kecil dibanding teman-teman yang saat ini hadir. Saya membuat produk sambal dari teman-teman karena Halo. khas Medan ada liman dan halo. Ya, silakan Bu Eka. Halo. Bu Neni. Ya. Kami menggunakan rempah khas Medan itu andaliman dan urias. Halo. Nggak jelas, nggak jelas. Halo. Ya. Jelas. Sambal khas Medan yang menggunakan rempah-rempah khas Medan, andaliman dan bunga rias. Jadi di sini saya ada sedikit masalah Pak mengenai packaging. Saya menggunakan botol PTE dengan aluminium foil di atasnya untuk menutup. Awalnya saya menggunakan plastik di dalamnya, tapi saat ini saya menggunakan alu foil. Kemarin saya kirim ke Hong Kong, itu perjalanan sekitar 6 hari, ternyata ada minyak yang merembes. Minyak merembes keluar. Pertanyaannya Pak, apakah ada reaksi antara alu foil, artinya minyak yang lama-lama itu bisa melenturkan alu foil ini dengan dinding mulut botol plastik ini Pak, karena ini PTE. Kemudian untuk sterilisasi, apakah diizinkan? Karena PTE ini di bawah 90 derajat. Kalau misalnya kita menggunakan suhu, kita tahu bahwa bakteri itu berada di suhu 40-50 derajat. Kalau kita buat dia sterilisasi di atas 50 derajat, apakah itu diperbolehkan Pak? Untuk sterilisasi botol PTE. Mungkin itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak Is dan Pak. Ya, pertanyaan terakhir ya, teman-teman ya. Bu Neni ya namanya? Bu Neni ya? Iya, siap. Ya, siap. Bu Neni, itu kira-kira begini dong. Kira-kira ini kalau ini susu ini. Tapi kira-kira ini PE, kemudian dia ada alu foil lidnya gini ya, alu foil. Betul kan? Kira-kira begitu kayak gini. Kira-kira begitu. Jadi kayak alu foil gini, betul ya? Iya, betul. Ya. Iya. Gini, masalahnya benar. PE ini sendiri terhadap minyak tertentu atau minyak dengan waktu dia akan merembes. Jadi dia dalam tanda kutip, saya tidak mengatakan pori, tapi permeabilitasnya ya terhadap itu tentunya jadi makanya dengan waktu. Tapi kedua, betul juga. Kedua adalah di sambungan ini. Jadi di sambungan ini. Ini kan sebetulnya dia dengan coating tertentu yang disebut EVA biasanya. Material EVA ya. Kalau yang saya duga, ini saya duga belum tentu benar saya, tapi yang biasanya saya lakukan adalah dengan EVA. Tapi EVA itu sendiri tidak oil resistant, tidak menahan minyak gitu loh, ya. Jadi ada jenis-jenis plastik tertentu itu kan sebetulnya EVA itu juga plastik, ya. Ethyl vinyl acetate, ya. Ethyl vinyl acetate itu adalah juga menahan jenis plastik. Tapi saya duga tidak menahan minyak yang seperti tadi Ibu ceritakan. Jadi dia merembesnya memang dari plastik. Dia tipis sekali lagi. Jadi dia punya EVA ini di coating jadi ya, di coating terhadap alu foil ini untuk bisa ditempel panas. Jadi dia dengan panasnya cukup 90 derajat ya, betul. 90 sampai 100 derajat untuk dipanasin. Nah, kemudian pertanyaan Ibu mengenai retort. Yang namanya di bawah 100 derajat itu tidak retort. Retort hanya terjadi di atas 121 derajat standar. Ya. Di atas 121 derajat. Jadi sterilisasi yang dilakukan di bawah
100 derajat itu disebut pasteurisasi kalau saya nggak salah. Pasteurisasi. Pasteurisasi. Ya. Oke. Kalau kira-kira Pak Hengki ini bisa nggak dengan menggunakan retouch pouch? Bisa. Jadi Bagus tidak? tadi kalau Bisa. Ibu bercerita mengenai sambal, sebetulnya beberapa perusahaan Ya. besar, saya nggak boleh sebut namanya, ada beberapa perusahaan besar sudah juga membuat sambal demikian dengan retort. Dengan retort. Oke. Dan harganya lebih murah atau lebih mahal, Pak? Kalau untuk packaging ini. Ya, Harganya bagaimana, Pak? Satu pasti lebih mahal karena dia konsepnya adalah kemudian barrier yang kemudian kedap yang kemudian dia harus bisa tahan di dalam suhu ruangan, bukan di frozen atau apapun juga, suhu ruangan, ya, seperti kaleng dan tadinya. Kemudian yang kedua tentunya adalah dibutuhkan tadi retort steam chamber, ya toh, yang tidak tersedia di mana-mana tentunya, ya, kecuali Ibu ada fasilitas itu, retort. Retort itu dalam satu steam chamber, ya, dengan pressure, dengan tekanan, ya, mematikan mikroorganik itu kan juga dengan pressure, bukan hanya temperatur, ya, dengan tekanan. Saya rasa itu ya, ini bagus banget. Saya hampir tidak berbicara nih, biasanya di apa saya banyak berbicara. Pak Hengki pasti materinya dalam. Saya nggak tahu harus berterima kasih gimana Pak Hengki. Sangat berterima kasih Pak Hengki berbicara sangat dalam, dan saya juga lihat tapi pertanyaannya masih banyak teman-teman karena memang packaging sangat luas. Kami dari Karim kita lihat ya sebenarnya kita mau menjembatani dan nggak mungkin dalam 2 jam 3 jam ini menjembatani ada yang tidak nyambung industri packaging dengan brand kita gitu loh Pak Hengki. Ada yang tidak nyambung. Jadi kembali kami menghimbaunya itu ayolah berbarengan gitu ya. Jadi kayak kalau si A pakai sambal bisa ya si B bisa gitu loh, karena ada arah yang sebenarnya kalau kita mau kritisin nggak ketemu di industri packaging itu. Tiap tahun kita tuntut efisiensi kok, harus lebih murah dan inovasi terus, dan Indonesia itu salah satu yang terdepan di situ. Nah, kenapa begitu ekspor kayaknya kita dianggap packagingnya jelek? Jadi ya walaupun saya cuma sebentar di industri packaging ya marah juga dengar begitu ya. Kemudian satu kedua kenapa jadi lebih mahal selama ini karena ada MOQ gitu. Nah, kemudian yang itu yang kenapa saya minta tolong Pak Hengki berbicara, karena arahnya industri ke depan di Indonesianya sudah ada. Saya terus terang ya, kita telepon bulan lalu ya Pak Hengki ya. Ya. Tanya ke Pak Hengki, Pak itu yang ini ya Narrowweb waktunya udah berapa biji di Indonesia? Dugaan saya angka berapa? Pak Hengki menjawab 5 kali di atas dugaan saya waktu itu. Wih, cepat sekali saya bilang gitu. Jadi rasanya we will have a good futures di packaging ya. Ya. Akan lebih irit, lebih tapi perlu orang di tengah-tengah untuk menjembatani bahasa yang berbeda-beda ini ya Pak Hengki ya. Betul. Karena teman-teman user pasti nanyanya sambal saya minyaknya itu gitu. Sementara di packaging harus menerjemahkan itu apakah itu ke PE, berapa layer, tintanya apa gitu ya. Ya. Nah, itu dia. Jadi kalau dibilang kembali ke judul, apakah benahin packaging dulu? Kami ya kenapa siapa bilang itu, Anda tanya ke orang packaging nggak sih? Ya. Tanya dulu ke orang packaging, rasanya packaging kita siap untuk ekspor. Desain, Anda lihat hampir 3 jam kita tidak bicara desain, karena bagi orang packaging desain Anda mau cetak gambar apapun ya tinggal memilih gambar ya Pak Hengki ya. Ya. Itu ada di ranah. Dan kreativitas itu tidak ada batasnya. Di ranah market, di ranah produk, bukan ranah teknologi packaging ya Pak Hengki. Jadi apapun yang Anda mau cetak, we are ready to print, itu aja. Saya pikir itu aja. Mohon maaf banyak pertanyaan sebenarnya di kami sengaja pertanyaan tuh di plotting ke WA Pak Hengki, tidak di chat room, itu biar siapapun berbicara konsen gitu ya. Jadi gini aja saya usul kalau ada beberapa pertanyaan yang nanti saya bisa jawab, kita berhubungan aja. Jadi Nandar yang kumpulkan nanti secara email, mungkin email saya rasa lebih baik dengan email nantinya saya jawab karena saya nggak pernah punya waktu cukup sebetulnya ya
saya dengan email saya bisa ansur apa yang bisa saya jawab, saya akan jawab gitu. Sip. Jadi gini Pak Hengki, jadi di grup peserta nanti Ya. kita akan polling ya, kita polling siapa pertanyaan silakan. Ya. Kemudian kita email ke Pak Hengki biar beliau bisa jawab dengan waktu beliau gitu ya. Ya. Baru nanti kita kasih ke bapak-bapak dan ibu-ibu lagi gitu. Saya rasa itu dulu ini Pak Hengki, you break the record, ini webinar terlamanya Karim nih. Dan bicara Pak Hengki one speaker gitu. Saya tahu Bapak Ibu sekali lagi meminta waktu Pak Hengki susah banget, dan saya tahu dan saya juga tahu trik beliau kalau dikasih tantangan, wah sampai jam pagi besok Pak Hengki bakal ngomong terus. Rasa itu ya. Saya tutup ya untuk record makasih banyak Bapak-bapak Ibu-ibu. Pak Hengki makasih, selebihnya ruangan masih saya buka buat ya ngomong-ngomong lah. Ini ada banyak teman-teman ya. Ada Diki, Pak Adi udah istirahat nggak ya? Masih Pak, masih Dia muncul lagi. Pak Hengki, terima kasih. Dan Sama-sama, Terima Bu. kasih banyak ilmunya, Senang, sangat Ya. surprise saya. Terima kasih untuk Pak Sehat Hengki terus. dan Pak Is. Pak Isnandar Terima juga, kasih. sehat terus. Terima kasih. Dan Saya ke saya itu ya. Hengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chat room belum Terima kasih bisa tutup. banyak Pak Silakan yang mau Hengki, ngomong. Pak Iskandar.